topik yang pertama, yaitu saya membahas tentang geografi Semenanjung Arab. Arab itu berada di Asia Barat Daya yang luasnya mencapai 1.027.000 mil persegi, yang sebagian daerahnya itu ditutupi oleh padang pasir. Daerahnya itu terbagi menjadi dua, yaitu daerah pedalaman dan daerah pantai, di mana daerah pedalaman ini penduduknya itu bekerja sebagai pengembara, dan pada daerah pantai penduduknya itu yaitu disebut dengan penduduk menetap. Yang kedua yaitu watak bangsa Arab. Jazirah Arab yang sangat tandus dan gersang sangat mempengaruhi watak bangsa Arab. Mereka memiliki watak yang positif dan negatif. Positifnya yaitu mereka berani. Berani merupakan unsur yang paling tinggi dalam masyarakat jahiliyah untuk mempertahankan kehormatan suku mereka. Yang kedua yaitu watak yang negatif. Mereka itu lebih condong ke sombong, angkuh, pemabuk, dan pejudi. Agama dan kepercayaan. Pada masa jahiliyah mereka itu menyembah berhala, dan mayoritas agama pada zaman jahiliyah adalah yang menyembah berhala. Politik dan pemerintahan. Pemerintahan pada masa Jazirah Arab itu belum ada, tapi mereka sudah diperkenalkan dengan yang namanya syekh atau kepala suku. Yang terakhir yaitu sosial politik. Sosial politik pada masa pra-Islam yaitu di mana perempuan itu tidak ada harga dirinya, dan perempuan pada masa jahiliyah itu dianggap seperti barang mati. Ini merupakan berbagai contoh kehidupan masyarakat pada masa jahiliyah, yaitu mereka menyembah berhala dan meletakkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Sejarah peradaban Mesir pra-Islam. Peradaban Mesir kuno dimulai sekitar 3100 sebelum Masehi, ketika Mesir Hulu dan Mesir Hilir disatukan di bawah kekuasaan Firaun pertama. Penyatuan ini menandakan dimulainya periode dinasti awal yang berlangsung sekitar 2686 sebelum Masehi. Pada masa ini sistem pemerintahan terpusat mulai terbentuk, dengan Firaun sebagai penguasa absolut yang dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi. Setelah periode dinasti awal, Mesir memasuki periode yang dikenal sebagai kerajaan lama. Pada masa ini pembangunan piramida besar dimulai, termasuk piramida agung di Giza yang dibangun oleh Firaun Khufu. Piramida ini adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno dan tetap menjadi simbol kebesaran Mesir hingga saat ini. Namun seiring berjalannya waktu, kekuasaan kerajaan mulai melemah, yang mengarah pada periode kekacauan yang dikenal sebagai periode menengah pertama. Terus pada masa ini Mesir terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil yang bersaing satu sama lain. Meski demikian, kekacauan ini akhirnya diakhiri oleh Firaun Mentuhotep II yang menyatukan kembali Mesir dan memulai Kerajaan Tengah. Kerajaan Tengah dikenal sebagai masa kejayaan budaya dan seni Mesir, di mana perdagangan berkembang pesat dan seni patung mencapai tingkat. Sistem kepercayaan Mesir pra-Islam. Jadi masyarakat Mesir sebelum datangnya Islam ini menganut atau percaya kepada dewa-dewi yang memiliki peran tertentu. Contohnya Dewa Ra, yaitu dewa matahari yang dianggap sebagai dewa tertinggi dalam pantheon Mesir. Firaun sebagai pemimpin tertinggi dianggap sebagai anak dewa Ra dan perwakilan dewa di bumi. Sistem pemerintahan dan masyarakat. Mesir kuno diperintah oleh Firaun yang dianggap sebagai dewa sekaligus raja. Firaun memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh negeri, dan mereka dianggap sebagai perantara antara dewa-dewa dan manusia. Di puncak piramida sosial,
Firaun dan keluarganya diikuti oleh pejabat tinggi dan pendeta. Di bawah mereka adalah juru tulis yang memainkan peran penting dalam administrasi kerajaan dan penulisan dokumen. Petani yang merupakan mayoritas penduduk berada di dasar piramida sosial. Warisan budaya dan seni, bangunan monumental seperti piramida, kuil, dan patung raksasa masih menjadi simbol kekuatan dan kebesaran Mesir kuno. Salah satu contoh paling terkenal adalah Sphinx, patung raksasa dengan tubuh singa dan kepala manusia yang diyakini melambangkan kekuasaan Firaun. Dalam seni rupa, orang Mesir menciptakan lukisan dan relief yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, ritual keagamaan, dan peristiwa sejarah. Sejarah peradaban Persia pra-Islam. Kisah peradaban Persia dimulai dengan masyarakat kuno Elam yang menempati wilayah barat daya Iran modern. Elam berkembang sebagai peradaban sekitar milenium ketiga sebelum Masehi bersamaan dengan peradaban Mesopotamia kuno seperti Sumeria dan Babilonia. Sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, bangsa Medes muncul sebagai kekuatan dominan di wilayah Iran. Medes adalah salah satu dari banyak suku Iran yang berimigrasi ke daratan tinggi Iran sekitar milenium ke-2 sebelum Masehi. Di bawah kepemimpinan Raja Caesarion, Medes berhasil mengalahkan kekaisaran Asyur pada tahun 612 sebelum Masehi dan mendirikan kerajaan yang kuat di Iran bagian timur dan barat. Kerajaan Medes dikenal karena peran pentingnya dalam menghentikan ekspansi Asyur dan untuk pertama kalinya menyatukan wilayah-wilayah Iran di bawah satu pemerintahan. Untuk sistem kepercayaan dan agama Persia kuno yang dianut oleh masyarakat sebelum Islam adalah Zoroastrianisme, yang agama ini telah ada sejak sekitar 3.500 tahun yang lalu. Hal ini membuatnya menjadi salah satu agama tertua di dunia. Agama ini menjadi kepercayaan resmi yang wajib dianut oleh masyarakat Persia dan masa pemerintahan Kekaisaran Sasania. Kepercayaan Zoroastrianisme ini berasal dari masyarakat Asia Tengah yang menyembah dewa Ahura Mazda. Menurut kepercayaan masyarakat penganutnya, dewa tersebut mengikuti perang suci melawan Ahriman serta setan. Sistem pemerintahan dan masyarakat peradaban Persia kuno menerapkan sistem kerajaan dengan pimpinan tertinggi berada di tangan seorang raja. Untuk memudahkan pemerintahan, raja membagi wilayah Persia menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh satraps atau gubernur yang diangkat langsung oleh raja Persia. Satraps ini bertugas sebagai kepala administrasi dan memimpin pasukan apabila sedang terjadi peperangan. Materi kedua yaitu India pra-Islam, di mana geografi India meliputi beberapa negara seperti Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa. Kemerosotan akhlak, nilai-nilai masyarakat, dan keyakinan sudah terlihat pilar-pilar kemunduran pada abad ke-6 Masehi. Agama dan kepercayaan. Begitu banyak agama dan kepercayaan di India. Yang terbesar adalah Hindu-Buddha, di mana Hindu-Buddha ini sudah ada 2000 tahun sebelum datangnya Islam. Di India sudah memiliki kasta-kasta seperti Ksatria, Brahmana, Waisya, dan Sudra, di mana kasta paling tertinggi yaitu Ksatria, yang paling rendah yaitu Sudra. Ini merupakan peta dari India, Persia, dan Mesir, di mana India itu yang warna kuning, Persia itu yang di tengah, yang Mesir itu kanan atas.